Selamat datang di Pena Kehidupan, sebuah ruang sunyi tempat kisah hidup ditulis dengan hati. Di sini, setiap kata lahir dari air mata, doa, dan pelajaran hidup yang sering kita temui, namun jarang kita sadari. Pena Kehidupan menghadirkan cerita keluarga penuh makna, drama rumah tangga yang dekat dengan keseharian, serta kisah nyata tentang pengorbanan orang tua, kesabaran yang diuji, dan keikhlasan yang tak pernah bersuara. Di sini, kita belajar menghargai orang tua, menjaga keluarga, dan memetik hikmah dari setiap ujian hidup. Jika kamu menyukai cerita haru, kisah sedih, dan cerita kehidupan nyata yang menyentuh hati, kamu berada di tempat yang tepat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana. Pagi di kota Semarang selalu menyapa dengan aroma tanah basah dan sisa embun yang menggantung di pucuk daun mahoni. Pagi di kota Semarang selalu menyapa dengan aroma tanah basah dan sisa embun yang menggantung di pucuk daun mahoni. Di sebuah rumah sederhana namun asri di sudut kota, Santi berdiri di depan jendela besar, menatap matahari yang merayap perlahan menyentuh atap-atap merah bata. Baginya, kebahagiaan bukanlah tentang seberapa tinggi menara yang kita bangun, melainkan tentang seberapa kokoh pondasi ketulusan yang kita miliki. Sudah 5 tahun Santi menjalani peran ini, menjadi seorang istri dari pria bersahaja bernama Bram. Di mata dunia, dan terutama di mata keluarga suamiku, aku hanyalah seorang perempuan yatim piatu yang beruntung bisa menikah dengan pria mapan seperti Bram. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik kesederhanaan daster katun yang kupakai dan tanganku yang terbiasa dengan bumbu dapur, ada sebuah imperium besar yang kukendalikan hanya dengan satu sentuhan jari melalui Pak Heru, asisten setiaku. "Santi, sudah selesai sarapannya?" Suara Bram memecah keheningan pagi. Suamiku itu tersenyum, merapikan dasinya yang sedikit miring. Aku mendekat, merapikan kerah kemejanya dengan penuh kasih. "Sudah, Mas. Hari ini ada rapat penting?" "Hanya rutin, sayang." "Tapi sepertinya Ibu dan Maya akan mampir ke butik nanti siang. Ibu bilang Maya butuh gaun baru untuk acara syukuran kecil-kecilan," jawab Bram tanpa beban. Aku tersenyum tipis. Syukuran kecil-kecilan bagi Ibu Ratna dan Maya biasanya berarti pengeluaran jutaan rupiah yang diam-diam akan kututup melalui kartu kredit tambahan yang kuberikan pada mereka, yang mereka sangka adalah tunjangan jabatan dari perusahaan Bram. Aku mencintai Bram dengan segenap jiwaku, dan karena cinta itulah, aku membiarkan diriku menjadi bayangan. Aku rela menjadi debu yang tak terlihat asalkan orang-orang yang dicintai suamiku merasa bahagia. Namun, cinta seringkali membutakan kita pada duri yang tumbuh di dalam rumah. Siang itu, di sebuah pusat perbelanjaan, aku melihat Ibu Ratna dan Maya dari kejauhan. Mereka tampak anggun dengan tas-tas bermerek, berjalan dengan dagu terangkat seolah bumi ini adalah milik mereka pribadi. Aku sengaja tidak mendekat, hanya memperhatikan dari balik pilar. "Bu, lihat tas ini, bagus sekali kan?" Untung Mas Bram naik jabatan terus, jadi kita tidak perlu hidup susah seperti si Sangki itu. Suara Maya terdengar melengking, penuh dengan nada meremehkan. Ibu Ratna tertawa, sebuah tawa yang terasa dingin di telingaku. "Sudahlah Maya, yang penting dia tahu diri. Biarkan dia di rumah mengurus cucian, itu memang tempatnya. Dia itu seperti kerikil, tidak berharga, tapi kalau masuk ke sepatu bisa bikin sakit. Kita pakai saja uangnya, tapi jangan bawa dia ke lingkaran kita." Kata-kata itu meluncur seperti sembilu yang menyayat palung hatiku paling dalam. Aku terdiam. Dadaku terasa sesak oleh udara yang tiba-tiba menjadi tipis. Selama ini, aku adalah akar yang menyerap air demi bunga yang mekar. Namun bunga itu justru menghina tanah yang menghidupinya. Aku pulang dengan langkah gontai. Di dalam taksi, aku menatap langit Semarang yang mulai mendung. Benang-benang tak kasat mata yang selama ini kuhubungkan dengan penuh kesabaran untuk menjaga keutuhan keluarga ini, perlahan mulai terasa rapuh. Aku selalu percaya bahwa kebaikan akan berbalas kebaikan. Namun sore ini, semesta seolah berbisik bahwa terkadang
Cahaya harus dipadamkan sejenak agar mereka tahu betapa pekatnya kegelapan tanpa kehadiranku. Sesampainya di rumah, aku melihat fotoku dan Bram di dinding ruang tamu. Kami tampak begitu bahagia. Aku berbisik pada diriku sendiri di tengah kesunyian. Sampai kapan kesabaran ini menjadi penjara? Dan kapan kejujuran akan menjadi pembebasan? Malam itu, hujan turun dengan derasnya, seolah ikut menangis bersamaku. Episode pertama dari badai yang akan datang baru saja dimulai. Setiap tetesan air yang menghantam genting seolah-olah menjadi detak jantung kecemasan yang tak kunjung usai. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, seolah ikut menangis bersamaku, membilas debu-debu di jalanan Semarang, namun tak mampu mencuci luka yang baru saja tertoreh di dinding hatiku. Aku berbaring di samping Bram yang telah terlelap, menatap langit-langit kamar yang temaram. Di balik punggung suamiku yang bidang, aku merasa seperti orang asing yang menyimpan rahasia sebesar samudra. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Sisa-sisa hujan menyisakan udara dingin yang merasuk hingga ke tulang. Saat aku sedang menyiapkan sarapan, nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi kesukaan Bram, ponselku yang tergeletak di meja makan bergetar hebat. Sebuah panggilan masuk dari Pak Heru. "Selamat pagi, Ibu Santi." Suara di seberang sana terdengar formal namun penuh rasa hormat. Saya ingin melaporkan bahwa kartu kredit tambahan atas nama Ibu Ratna dan Nona Maya baru saja mencatatkan transaksi besar di sebuah butik perhiasan. Apakah saya harus tetap membiarkan proses ini berjalan? Aku terdiam sejenak, memegang pinggiran wastafel dengan erat. Ingatan tentang percakapan mereka di pusat perbelanjaan kemarin kembali berputar seperti kaset rusak di kepalaku. Kerikil yang tidak berharga. "Tahan semua transaksi mulai detik ini, Pak Heru." Jawabku dengan suara rendah namun tegas. Bukan hanya kartu kredit, tapi juga biaya sewa apartemen rahasia Maya dan cicilan mobil mewahnya. Tolong siapkan laporan lengkapnya untukku. "Baik, Ibu, akan segera dilaksanakan." Setelah menutup telepon, aku menarik napas panjang. Aku tahu, keputusanku ini akan memicu badai yang lebih besar dari hujan semalam. Namun, pohon yang ingin tumbuh kuat terkadang harus merelakan dahan-dahan benalunya dipangkas dengan paksa. Siang harinya, ketenangan rumahku pecah. Pintu depan digedor dengan kasar. Hampir membuat pot bunga krisan di teras terjatuh. Itu Ibu Ratna dan Maya. Wajah mereka merah padam. Napas mereka memburu seolah habis berlari jauh. "Santi, apa-apaan ini?" Teriak Ibu Ratna tanpa salam. Ia melemparkan tas belanjaannya ke sofa dengan kasar. "Kartu kreditku ditolak di depan kasir. Kamu tahu betapa malunya Ibu. Orang-orang melihat Ibu seolah-olah Ibu ini penipu yang tidak punya uang." Maya menimpali dengan nada yang lebih sinis. "Pasti kamu belum bayar tagihannya ya? Atau kamu sengaja mengutak-atik sistem keuangan Mas Bram? Ingat ya, kamu itu cuma numpang hidup di sini. Jangan coba-coba mempermalukan kami." Aku berdiri dengan tenang di hadapan mereka, melipat tangan di dada. Tidak ada air mata, tidak ada gemetar di suaraku. "Mungkin itu hanya kesalahan sistem, Bu. Kenapa tidak tanya pada Mas Bram saja? Bukankah Ibu bilang semua itu fasilitas dari kesuksesan Mas Bram?" Ibu Ratna mendengus, matanya menyipit penuh kebencian. "Tentu saja itu dari Bram, tapi kamu sebagai istrinya harusnya becus mengurus hal-hal kecil seperti ini. Kamu itu tidak ada gunanya, Santi. Sudah tidak punya latar belakang keluarga yang jelas, mengurus rumah pun tidak becus." Sakit itu kembali datang, namun kali ini aku mengubahnya menjadi tameng. Aku menatap mereka berdua, menyadari bahwa selama 5 tahun ini, aku tidak sedang memelihara keluarga, melainkan memanjakan parasit. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung misteri yang tak mampu mereka pecahkan. Di dalam benakku, aku tahu bahwa ini hanyalah awal dari keruntuhan istana pasir yang mereka bangga-banggakan. Keheningan yang kuberikan adalah awal dari guntur yang akan segera menggelegar di langit kehidupan mereka. Namun bagi Ibu Ratna dan Maya, diamku hanyalah bentuk ketidakberdayaan. Aku menatap mereka berdua, menyadari bahwa selama 5 tahun ini, aku tidak sedang memelihara keluarga, melainkan memanjakan parasit. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung misteri yang tak mampu mereka pecahkan. Di dalam benakku, aku tahu bahwa ini hanyalah awal dari keruntuhan istana pasir yang mereka bangga-banggakan. Keheningan yang kuberikan adalah awal dari guntur yang akan segera menggelegar di langit kehidupan mereka. Namun bagi Ibu Ratna dan Maya,
Diamku hanyalah bentuk ketidakberdayaan seorang wanita yang mereka anggap lemah. Tanpa kata pamit, mereka melangkah keluar dari rumahku dengan hentakan kaki yang angkuh, meninggalkan aroma parfum mahal yang kini terasa memuakan di indera penciumanku. Sore itu, Semarang dibalut warna jingga yang menyakitkan mata. Aku berdiri di dapur, menatap sisa teh yang mulai mendingin. Aku tahu, saat ini di luar sana, Pak Heru sedang bekerja seperti badai yang tak terlihat. Laporan yang ia kirimkan melalui surat elektronik singkat membuat jantungku berdenyut kencang. Rupanya Maya tidak hanya menggunakan uang untuk gaun. Ia telah memesan catering premium dan dekorasi bunga impor yang harganya setara dengan biaya pembangunan satu panti asuhan kecil. Semuanya atas namaku, namun dengan sombongnya ia melarangku hadir. Biarkan mereka menari di atas api yang mereka nyalakan sendiri, bisikku pada Sunyi. Ketika malam merayap naik, Bram pulang dengan wajah yang tampak lebih lelah dari biasanya. Ia meletakkan tas kerjanya dan langsung memelukku dari belakang. Kehangatan tubuhnya selalu menjadi tempatku berteduh, namun kali ini ada rasa bersalah yang menyelip di antara dekapannya. Santi, ibu menelpon tadi siang. Katanya ada masalah dengan kartu kredit. Apa kamu tahu sesuatu? Tanya Bram lembut, suaranya parau karena kelelahan. Aku membalikkan badan, menatap matanya yang jujur. Mas, aku hanya mengatur apa yang seharusnya diatur. Bukankah Mas bilang kita harus mulai berhemat untuk masa depan anak-anak kita nanti? Bram menghela napas panjang, mengusap wajarnya. Iya, kamu benar. Tapi ibu sangat marah. Dia merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Aku hanya tidak ingin ada keributan di keluarga kita, apalagi menjelang pernikahan Maya. Aku tersenyum, namun mataku tidak ikut tertawa. Keluarga adalah tentang saling menghargai, Mas. Bukan tentang siapa yang paling banyak memberi atau siapa yang paling mewah berpakaian. Malam itu berlalu dengan kecanggungan yang menggantung di udara. Bram tidak tahu bahwa ketenangan ini hanyalah ilusi. Di balik layar ponselnya, Ibu Ratna terus mengirimkan pesan-pesan provokatif yang menyudutkanku, menyebutku sebagai istri yang dominan dan ingin menguasai harta suami. Bram yang terlalu berprasangka baik hanya mencoba menenangkan kedua belah pihak, tanpa menyadari bahwa ia sedang berdiri di atas jembatan yang mulai retak. Keesokan paginya, episode 3 mencapai puncaknya saat Maya mengirimkan undangan fisik ke rumah kami. Di sana tertulis nama-nama besar tamu undangan, namun namaku tidak ada di dalam daftar kursi keluarga. Ia sengaja mengirimkannya agar aku melihat dengan mata kepala sendiri betapa aku dianggap tidak ada. Aku memegang kartu undangan yang wangi itu, merasakan tekstur kertasnya yang mahal. Di saat itulah, aku menyadari bahwa kesabaran bukanlah lagi sebuah kebijakan, melainkan bentuk pembiaran terhadap kezaliman. Aku mengambil ponsel, menekan nomor Pak Heru dengan tangan yang mantap. Pak Heru, tarik semua dukungan logistik untuk acara lusa. Batalkan pemesanan gedung atas nama yayasanku, dan pastikan vendor tahu bahwa tidak akan ada pembayaran yang cair dari rekening utama. Inilah saatnya. Aku telah menjadi bayangan terlalu lama, dan kini bayangan itu akan menghilang, membiarkan mereka berdiri telanjang di bawah terik matahari kebenaran. Aku mencintai Bram, namun aku juga harus mencintai diriku sendiri dengan cara menghentikan sandiwara yang merusak jiwa ini. Udara pagi yang segar mendadak terasa berat, seolah alam pun menahan napas menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Langkahku sudah bulat, dan tidak akan ada lagi jalan untuk kembali ke dalam kebohongan yang nyaman ini. Keputusan telah diketuk, dan gema pembatalan itu mulai merayap di balik dinding-dinding mewah gedung pertemuan yang telah dipesan jauh-jauh hari. Aku menarik napas dalam, membiarkan udara pagi yang dingin membersihkan sisa-sisa keraguan yang masih bersembunyi di sudut kalbu. 2 hari sebelum hari besar yang diagungkan Maya, keheningan rumahku pecah oleh suara dering ponsel yang menjerit-jerit. Bukan hanya satu, tapi puluhan panggilan tak terjawab dari Ibu Ratna dan Maya menghujani layar ponselku. Aku tidak mengangkatnya. Aku memilih untuk tetap duduk di beranda, memperhatikan seekor semut yang bersusah payah membawa potongan remah roti. Sebuah metafora nyata tentang kerja keras yang seringkali tak dianggap. 1 jam kemudian, sebuah mobil taksi berhenti dengan rem yang berdecit di depan pagar. Ibu Ratna turun dengan langkah 1000, disusul Maya yang wajahnya sudah sembab oleh air mata. Mereka tidak lagi datang dengan dagu terangkat. Kali ini, ada gurat kecemasan yang mendalam di wajah mereka.
Santi, apa yang kamu lakukan? Teriak Maya begitu ia menginjakkan kaki di teras. Suaranya pecah, antara marah dan putus asa. Pihak gedung menelepon. Mereka bilang reservasi atas nama yayasanmu dibatalkan karena masalah administrasi. Vendor catering juga berhenti mengirimkan progres. Kamu sengaja kan? Ibu Ratna menatapku dengan mata yang menyala. Kamu keterlaluan, Santi. Ini pernikahan adik iparmu satu-satunya. Bagaimana mungkin kamu tega menyabotase acara ini hanya karena sedikit salah paham di grup WhatsApp kemarin? Ibu sudah bilang, itu demi kebaikanmu juga, agar kamu tidak merasa minder di tengah tamu pejabat. Aku menyesap tehku dengan perlahan, merasakan hangatnya menjalar ke tenggorokan. Salah paham, Bu? Menghalangi seorang istri datang ke acara keluarga suaminya sendiri adalah sebuah penghinaan, bukan salah paham. Dan mengenai fasilitas itu, bukankah kalian selalu bilang bahwa semua ini adalah hasil keringat Mas Bram? Jika benar begitu, mengapa kalian panik saat aku menarik namaku dari dokumen-dokumen itu? Maya jatuh terduduk di kursi rotan, tangannya gemetar. Tapi besan kita orang terpandang, Santi. Jika gedung itu hilang, kami mau menaruh muka di mana? Semuanya sudah tersebar di media sosial. Di saat itulah Bram pulang lebih awal karena mendengar kabar kekacauan ini. Ia tampak bingung melihat ibu dan adiknya menangis di teras rumahnya. Ada apa ini? Ibu? Maya? Mengapa semuanya berantakan? Ibu Ratna langsung menghambur ke arah Bram, memegang lengan putranya dengan erat. Bram, lihat kelakuan istrimu. Dia ingin menghancurkan hari bahagia adikmu. Dia membatalkan semua kontrak gedung dan catering secara sepihak. Tolong katakan pada perusahaanmu untuk segera membereskan ini, Bram. Bram menatapku dengan tatapan kosong dan penuh tanya. Di titik inilah, konflik yang selama ini kupendam mulai menampakkan taringnya. Bram yang selama ini mengira posisinya di kantor sudah cukup untuk membiayai segalanya, kini dipaksa menghadapi kenyataan bahwa gaji manajernya tidak akan pernah sanggup membayar kemewahan yang selama ini dinikmati keluarganya. Aku berdiri, menatap Bram dengan lembut namun penuh ketegasan. Mas, mungkin ini saatnya kamu tahu berapa sebenarnya harga dari gaya hidup yang mereka jalani. Dan mungkin ini saatnya mereka tahu siapa sebenarnya yang selama ini menjaga agar mereka tidak jatuh ke dalam lumpur kemiskinan. Langit Semarang yang tadinya cerah mendadak tertutup awan abu-abu, seolah menandakan bahwa pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Kejadian ini bukan sekadar tentang gedung yang hilang, melainkan tentang runtuhnya martabat yang dibangun di atas pondasi dusta. Semua mata kini tertuju padaku, menanti jawaban yang akan mengubah takdir keluarga ini selamanya. Udara di teras rumah yang biasanya sejuk, kini terasa statis dan menghimpit. Bram menatapku dengan sorot mata yang terluka, seolah aku adalah orang asing yang baru saja menghancurkan istana yang ia bangun dengan susah payah. Namun ia tidak tahu bahwa istana itu hanyalah fata morgana yang kupelihara dengan hartaku sendiri. Santi, tolong jelaskan. Suara Bram bergetar, lebih lembut dari guntur namun lebih menyakitkan dari sayatan. Apa maksudmu dengan siapa yang sebenarnya menjaga mereka? Bukankah semua ini hasil dari kerja keras kita bersama? Aku menatap suamiku, pria yang sangat kucintai namun terlalu naif untuk melihat kenyataan. Mas Bram, selama 5 tahun ini, apakah kamu pernah menghitung berapa total cicilan mobil Maya, biaya perawatan kecantikan ibu, dan gaya hidup sosialita mereka? Apakah gaji manajermu benar-benar cukup untuk semua itu setelah dipotong biaya hidup kita? Ibu Ratna berteriak histeris, mencoba memotong pembicaraanku. Jangan dengarkan dia hanya ingin memecah belah kita. Dia iri karena tidak diajak ke pernikahan Maya. Lalu sekarang dia berhalusinasi seolah dia yang membiayai kami. Aku tidak membalas teriakan itu dengan amarah. Dengan tenang, aku merogoh tas tanganku dan mengeluarkan sebuah map biru yang telah disiapkan Pak Heru. Aku menyerahkannya kepada Bram. Buka ini, Mas. Lihat siapa pemilik sebenarnya dari gedung yang akan digunakan Maya. Lihat siapa yang membayar tagihan kartu kredit yang tadi siang ditolak. Tangan Bram gemetar saat membuka lembaran demi lembaran dokumen itu. Wajahnya perlahan memucat, berubah dari merah padam menjadi seputih kertas. Di sana tertera nama yayasan milik keluargaku, nama asliku sebagai pemegang saham utama, dan aliran dana yang selama ini mengalir ke rekening Ibu Ratna dan Maya secara rutin setiap bulan. Ini tidak mungkin, bisik Bram. Ia menoleh ke arah ibunya. Bu, apakah benar uang yang selama ini ibu bilang bonus dari kantorku itu sebenarnya datang dari Santi? Ibu Ratna terdiam 1000 bahasa. Lidahnya yang tadi begitu tajam menghina kini keluh.
Maya mulai terisak, bukan karena menyesal, melainkan karena ketakutan membayangkan pernikahannya yang megah akan berubah menjadi bencana. Ia menyadari bahwa pria yang akan menikahinya adalah putra pengusaha yang sangat memuja status sosial. Jika pernikahan ini gagal atau terlihat miskin, ia akan ditinggalkan. Santi, kenapa kamu menyembunyikan semua ini? Tanya Bram. Suaranya hampir tak terdengar di tengah deru angin sore. Karena aku ingin dicintai sebagai Santi, Mas. Bukan sebagai pewaris perusahaan. Jawabku lirih, membiarkan satu tetes air mata jatuh. Tapi cinta tidak seharusnya membuatku menjadi tempat sampah bagi penghinaan keluargamu. Aku memberikan segalanya karena aku menghargaimu sebagai suamiku. Tapi mereka menganggap kebaikanku sebagai kelemahan. Situasi semakin genting saat ponsel Maya berbunyi. Itu dari calon mertuanya, menanyakan mengapa pihak gedung mengkonfirmasi pembatalan mendadak. Maya menatapku dengan pandangan memohon yang menjijikan. Sebuah kontras yang tajam dengan tatapan meremehkannya kemarin. Minta maaf, Kak. Tolong, jangan batalkan sekarang. Aku akan melakukan apa saja. Tangis Maya pecah. Aku memalingkan wajah. Keputusan untuk menarik fasilitas itu bukan karena dendam, melainkan untuk memberikan cermin bagi jiwa mereka yang telah lama buta. Aku masuk ke dalam rumah, meninggalkan mereka dalam kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Di dalam kegelapan ruang tamu, aku tahu bahwa ini baru awal dari konflik yang akan menguji seberapa kuat ikatan pernikahanku dengan Bram. Malam ini bukan hanya resepsi Maya yang terancam, tapi juga seluruh fondasi kepercayaan yang selama ini kami bangun. Di balik pintu kamar yang tertutup, aku bisa mendengar suara isak tangis Maya yang memuakkan dan gumaman rendah Bram yang mencoba mencerna badai kenyataan. Aku terduduk di tepi ranjang, meremas jemariku sendiri, merasakan beban rahasia 5 tahun ini perlahan terangkat, namun meninggalkan lubang besar di tengah rumah tangga kami. Dini hari tiba dengan sunyi yang mencekam. Bram masuk ke kamar dengan langkah yang terseret. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Ia tidak marah, namun tatapannya kosong, seolah dunianya baru saja terbalik. Ia duduk di kursi kayu di sudut kamar, menatapku dengan penuh selisih. Santi, suaranya parau. Mengapa harus sesakit ini? Mengapa kamu membiarkan aku merasa menjadi pahlawan di keluarga ini? Padahal sebenarnya aku hanyalah boneka yang kamu gerakan dengan uangmu. Aku mendekat, berlutut di hadapannya, mencoba mencari sisa-sisa binar di matanya. Mas, aku tidak pernah menganggapmu boneka. Aku ingin menjagamu dari keserakahan mereka tanpa melukai harga dirimu. Tapi lihatlah, semakin aku memberi, semakin mereka menginjakku. Aku hanya ingin mereka sadar bahwa kehormatan tidak dibangun di atas punggung orang lain. Bram menggeleng perlahan. Tapi sekarang semuanya hancur, Santi. Ibu dan Maya sudah terlanjur berjanji pada keluarga Besan tentang pesta yang megah. Jika besok gedung itu tidak ada, bukan hanya Maya yang malu, tapi aku juga akan dianggap sebagai pembohong besar di depan rekan-rekan kantorku. Inilah titik balik yang berbahaya. Bram, yang seharusnya menjadi pelindungku, kini lebih mencemaskan citranya yang ikut terseret dalam drama ini. Aku menyadari bahwa racun yang ditanamkan Ibu Ratna selama bertahun-tahun telah masuk terlalu dalam ke nadi suamiku. Pagi harinya, suasana semakin memanas. Ibu Ratna tidak lagi berteriak. Ia beralih ke strategi baru, memohon dengan air mata. Ia bersimpuh di ruang tamu, memegang ujung dasterku. Santi, Ibu mohon, ampuni kesombongan kami semalam. Tolong kembalikan akses gedungnya, hanya untuk 1 hari ini saja. Setelah itu, kamu boleh melakukan apa saja pada kami. Maya pun ikut bersujud. Wajahnya pucat karena ia baru saja mendapat kabar bahwa calon mertuanya akan tiba di Semarang dalam beberapa jam untuk meninjau persiapan akhir. Kak Santi, aku janji akan mencantumkan namamu di daftar keluarga paling atas. Aku akan meminta maaf secara terbuka di depan semua orang. Tolong jangan buat aku kehilangan calon suamiku. Aku menatap 2 wanita yang dulu begitu angkuh ini. Ada rasa iba, namun ada pula kesadaran bahwa pengampunan tanpa pelajaran hanya akan membiarkan benalu tumbuh kembali. Aku berdiri tegak, menjauh dari jangkauan tangan mereka. Fasilitas itu sudah kualihkan untuk kegiatan sosial di panti asuhan, Bu. Kontraknya sudah ditandatangani dan tidak bisa dibatalkan, ucapku dingin. Mendengar itu, wajah Ibu Ratna berubah seketika. Topeng kesedihannya luruh, digantikan oleh kebencian yang murni. Dasar wanita ular, kamu sengaja ingin menghancurkan kami. Bram,
Lihat istri macam apa yang kamu nikahi. Dia lebih mementingkan orang asing daripada adikmu sendiri. Konflik awal ini mencapai puncaknya saat Bram menatapku dengan tatapan yang sangat asing. Jika kamu tidak bisa membantu keluargaku di saat mereka terpuruk, mungkin benar kata ibu. Kamu bukan bagian dari kami, Santi. Kalimat itu menghujam jantungku lebih dalam dari hinaan apapun. Bram memilih untuk berdiri di sisi mereka. Sisi yang penuh dengan kepalsuan. Detik itu juga, aku menetapkan sebuah tujuan. Aku akan menunjukkan kepada mereka semua bagaimana rasanya hidup di atas kaki sendiri. Tanpa bayang-bayang hartaku yang selama ini mereka puja sekaligus mereka hina. Keyakinanku telah mengeras bagai karang. Jika selama ini aku adalah samudra yang menampung segala keluh dan sampah emosi mereka, maka kini aku akan menjadi tepian yang membatasi ambisi buta mereka. Pagi hari di hari pernikahan Maya yang seharusnya menjadi puncak kemegahan, berubah menjadi sebuah pemakaman bagi harga diri keluarga Ibu Ratna. Tidak ada karpet merah di hotel berbintang, tidak ada denting piano yang menyambut tamu. Sebagai gantinya, mereka harus berpindah ke sebuah balai warga yang sempit di pinggiran Semarang, tempat yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Aku memilih untuk pergi dari rumah sementara waktu. Aku tidak ingin melihat Bram yang masih terombang-ambing dalam dilema. Aku menetapkan sebuah tujuan baru. Aku akan membangun kembali pondasi hidupku tanpa harus menyembunyikan siapa diriku, dan aku akan menghadapi setiap rintangan yang mereka lemparkan dengan kepala tegak. Rintangan pertama datang sangat cepat. Ibu Ratna yang merasa hancur karena pernikahan putrinya menjadi bahan gunjingan, mulai menjalankan misi penghancuran karakter terhadapku. Ia mendatangi kerabat-kerabat jauh, menyebarkan cerita bahwa aku adalah istri durhaka yang menyembunyikan uang hasil warisan untuk diri sendiri dan membiarkan keluarga suami menderita. Santi itu wanita berhati es. Ku dengar kabar ia berucap di sebuah pengajian. Dia punya segalanya tapi membiarkan iparnya menanggung malu di depan besan pejabat. Telepon dari berbagai pihak mulai berdatangan. Saudara-saudara Bram yang tidak tahu apa-apa mulai menghakimiku melalui pesan singkat. Namun, rintangan terberat bukanlah lidah tajam mereka, melainkan sikap dingin Bram. Bram memutuskan untuk pindah ke rumah ibunya demi menemani mereka yang sedang hancur. Ia seolah menghukumku dengan keheningan. Aku menghadapinya dengan cara yang berbeda. Aku tidak membalas cacian dengan cacian. Aku justru fokus pada tujuan utamaku. Mengaudit seluruh aset yang selama ini kugunakan untuk membiayai mereka. Aku harus memastikan bahwa tidak ada satu sen pun keringatku yang masih dinikmati oleh orang-orang yang tidak tahu cara berterima kasih. Tantangan berikutnya muncul saat pihak keluarga besan Maya yang merasa tertipu dengan kondisi ekonomi keluarga Bram yang sebenarnya mulai menekan. Mereka menuntut ganti rugi atas citra mereka yang rusak. Ibu Ratna kembali datang padaku. Kali ini dengan ancaman bahwa ia akan melaporkanku ke polisi atas dugaan penipuan identitas jika aku tidak melunasi tuntutan keluarga besan tersebut. Aku berdiri di ruang tamu kantor Pak Heru, menatap pemandangan kota Semarang dari lantai atas. Biarkan mereka mencoba, bisikku pada Pak Heru. Setiap rintangan yang mereka bangun adalah bukti bahwa mereka tidak pernah benar-benar menyayangiku sebagai manusia. Mereka hanya menyayangi dompetku. Aku mulai menghadapi rintangan-rintangan ini satu demi satu. Aku mendatangi para vendor yang belum dibayar dan melunasi kewajiban yang memang sah secara hukum. Namun, aku memastikan bahwa semua aset, seperti mobil dan perhiasan yang pernah kuberikan pada Maya, kembali ke tanganku sebagai jaminan. Aku menjadi sosok yang tegas, meninggalkan Santi yang lemah lembut dan mudah iba. Perjalanan meraih tujuan untuk memerdekakan diri ini terasa sangat berat. Rasanya seperti berjalan di atas duri, di mana setiap langkah menuntut pengorbanan perasaan. Namun, di balik rasa sakit itu, aku merasakan kekuatan yang selama ini terpendam. Aku tidak lagi mencari pengakuan dari mereka, karena aku tahu bahwa kemuliaan sejati tidak butuh validasi dari mereka yang berjiwa kerdil. Fokusku kini beralih sepenuhnya pada pembersihan sisa-sisa parasit yang selama ini merambat di dinding hidupku. Kota Semarang yang luas kini terasa sempit bagi mereka yang mencoba lari dari tanggung jawab. Namun bagiku, setiap sudut jalanan memberikan kekuatan baru untuk melangkah lebih jauh. Rintangan berikutnya muncul dalam bentuk yang paling menguras emosi. Keretakan hubungan antara aku dan Bram yang semakin dalam. Bram, yang kini tinggal bersama ibunya, mulai dipengaruhi oleh narasi palsu bahwa aku sedang berusaha memiskinkan keluarganya.
Setiap kali aku mencoba menghubungi untuk membicarakan solusi jangka panjang, yang kudapatkan hanyalah balasan singkat penuh nada dingin. Mas Bram sedang kecewa, Santi, ujar Pak Heru suatu sore saat kami meninjau laporan keuangan. Ibu Ratna meyakinkannya bahwa semua aset yang ibu tarik adalah bentuk balas dendam karena ibu tidak diundang ke pernikahan Maya. Dia tidak melihat bahwa ini adalah upaya untuk menyelamatkannya dari hutang yang lebih besar. Aku menarik napas panjang, menatap awan mendung yang berarak di atas simpang 5. Biarkan saja Pak Heru. Terkadang seseorang harus merasakan kerasnya lantai sebelum ia sadar betapa empuknya kasur yang selama ini ia tempati. Teruskan proses penarikan unit mobil Maya. Itu aset perusahaan, bukan milik pribadi. Penarikan mobil itu menjadi rintangan yang sangat dramatis. Maya menghadang petugas lapangan dengan jeritan histeris di depan rumah barunya. Ia tidak malu menjadi tontonan tetangga. Ia lebih takut kehilangan simbol status sosialnya. Esoknya, berita miring tentangku kembali tersebar. Kali ini menuduhku sebagai penagih hutang yang kejam. Namun, rintangan fisik mulai datang. Keluarga besan Maya yang merasa tertipu mulai mengirimkan surat somasi. Mereka menuntut pengembalian biaya yang telah mereka keluarkan untuk mahar dan seserahan yang nilainya fantastis, karena mereka merasa tertipu oleh latar belakang ekonomi keluarga Bram. Ibu Ratna, alih-alih pasang badan, justru memberikan alamat rumahku sebagai pihak yang bertanggung jawab. Suatu sore, perwakilan keluarga besan datang ke rumahku. Mereka adalah orang-orang dengan gaya bicara yang lugas dan intimidatif. Kami hanya tahu bahwa semua dana ini berasal dari yayasan Anda, Bu Santi. Jika gedung batal dan nama kami tercoreng, Anda harus bertanggung jawab secara materi, ujar salah satu dari mereka. Aku menghadapi mereka dengan ketenangan seorang pemimpin. Aku menyuguhkan teh, lalu meletakkan dokumen perjanjian asli di atas meja. Silahkan baca poin ini. Dana yayasan diberikan berdasarkan proposal kegiatan sosial. Jika Ibu Ratna menggunakannya untuk pesta pribadi, itu adalah pelanggaran kontrak oleh beliau, bukan saya. Saya justru korban di sini. Mereka terdiam, menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan tembok baja, bukan wanita lemah yang bisa diancam. Rintangan ini berhasil kulewati, namun hatiku tetap terasa perih. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa suamiku sendiri tidak ada di sampingku saat orang asing mencoba mengintimidasi rumah kami. Tujuan untuk mandiri dan memberikan pelajaran ini terasa semakin berat, karena aku harus melawan egoku sendiri. Ego yang ingin segera mengakhiri drama ini dengan uang. Namun aku tahu, jika aku menyerah sekarang, mereka tidak akan pernah belajar. Aku harus tetap tegak berdiri di tengah badai ini, meski rintangan selanjutnya mungkin akan datang dari orang yang paling tidak kusangka. Dan benar saja, rintangan itu muncul dari sosok yang selama ini menjadi jembatan antara aku dan dunia lamaku, Pak Heru. Sore itu Semarang dibasuh hujan rintik yang membawa hawa dingin hingga ke dalam ruang kerja. Pak Heru datang menemui saya dengan wajah yang tidak biasa. Ia meletakkan sebuah map coklat yang tampak lusuh di atas meja kayu jati saya. Matanya tidak berani menatap langsung ke arah saya. Ada beban berat yang menggelayuti pundaknya. Ibu Santi, suaranya parau. Ibu Ratna mendatangi saya kemarin. Beliau tidak datang untuk marah, melainkan untuk bersimpuh. Beliau menceritakan betapa hancurnya kondisi kesehatan mental Bram saat ini. Bram kehilangan fokus di kantor, dan kabarnya posisinya sedang terancam karena masalah internal keluarga yang bocor ke telinga atasannya. Aku tertegun. Gelas teh di tanganku terasa bergetar. Lalu, apa yang beliau inginkan dari Anda, Pak Heru? Beliau meminta saya untuk memalsukan bukti transfer dari yayasan agar seolah-olah semua dana itu adalah bonus sah milik Bram demi menyelamatkan karir Bram. Beliau tahu saya memegang akses semua sistem, jawab Pak Heru lirih. Ibu Ratna berjanji tidak akan pernah menghina ibu lagi jika saya membantu mereka kali ini saja. Rintangan ini adalah yang paling licin. Ibu Ratna mulai bermain di zona abu-abu, menggunakan Bram sebagai sandera emosional. Ia tahu bahwa kelemahanku adalah suamiku sendiri. Jika aku membiarkan Pak Heru membantu mereka, itu artinya aku melanggengkan kebohongan. Namun jika aku menolak, karir pria yang kucintai akan hancur lebur di hadapan rekan-rekannya. Dan apa jawaban Anda? Tanyaku,
mencoba menjaga suaraku agar tetap stabil. Saya belum menjawab, Ibu. Namun Nona Maya juga datang. Ia mengaku sedang menghadapi ancaman perceraian dari suaminya yang baru saja menikahinya secara siri itu, karena mereka dianggap keluarga penipu. Mereka benar-benar di ujung tanduk, Pak Heru menambahkan. Aku berdiri, berjalan menuju jendela yang berembun. Di luar sana, lampu-lampu kota mulai menyala, namun hatiku terasa gelap. Tujuan utamaku untuk memberikan pelajaran berharga kini diuji oleh rasa iba. Inilah rintangan yang sesungguhnya, melawan sisi lembut dalam diriku yang selalu ingin menyelamatkan orang lain, meski orang tersebut pernah melukaiku. Pak Heru, ucapku pelan namun pasti. Jika kita membantu mereka dengan cara yang salah, kita tidak sedang menolong mereka. Kita hanya sedang menunda kehancuran mereka sambil mengotori tangan kita sendiri. Katakan pada mereka, jika mereka ingin selamat, mereka harus bicara langsung padaku, tanpa perantara, tanpa sandiwara. Rintangan ini membuatku sadar bahwa Ibu Ratna belum menyerah. Ia hanya mengganti taktik dari serangan terbuka menjadi serangan gerilya yang mengincar orang-orang di sekitarku. Aku harus memperkuat benteng pertahananku. Aku mulai membatasi akses komunikasi dan memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang kuambil terdokumentasi dengan baik. Perjuangan ini bukan lagi tentang uang atau gedung pernikahan, melainkan tentang mempertahankan integritas. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa untuk meraih tujuanku, aku mungkin akan kehilangan Bram selamanya. Setiap langkah yang kuambil terasa semakin berat, seolah-olah dunia sedang menarikku kembali ke dalam pelukan kepalsuan yang nyaman. Namun aku tidak akan goyah, karena kebenaran yang pahit jauh lebih mulia daripada kebohongan yang manis. Keyakinan itu menjadi kompas yang menuntun langkahku memasuki fase paling berat dalam perjalanan ini, di mana setiap rintangan yang kuhadapi mulai menguji batas akhir ketahananku sebagai seorang manusia dan seorang istri. Minggu-minggu berikutnya di kota Semarang terasa seperti musim gugur yang panjang bagi hatiku. Rintangan demi rintangan terus berdatangan tanpa jeda. Ibu Ratna yang gagal memengaruhi Pak Heru, kini menggunakan taktik terakhir yang paling menyakitkan. Ia jatuh sakit. Kabar itu sampai ke telingaku melalui Bram yang datang ke rumah dengan mata sembab dan bahu yang lunglai. Ibu masuk rumah sakit, Santi. Tekanan darahnya melonjak tinggi karena stres memikirkan utang-utang dan malu pada keluarga besan. Ujar Bram dengan suara yang syarat akan tuduhan terselubung. Apakah tujuannya memang harus seperti ini? Membuat ibuku menderita agar kamu merasa menang? Aku menatap suamiku, merasakan sayatan di ulu hati. Inilah rintangan terberat dalam usahaku meraih tujuan, dianggap sebagai penjahat oleh orang yang paling ingin ku selamatkan. Mas, aku tidak pernah ingin ibu sakit, tapi aku juga tidak bisa terus memberikan obat penawar pada luka yang mereka buat sendiri. Jika aku membantu sekarang dengan cara yang sama seperti dulu, mereka tidak akan pernah sembuh dari sifat serakahnya. Bram tidak menjawab, ia berpaling dan pergi, meninggalkan keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Di sisi lain, tujuan untuk membersihkan nama baikku dan menunjukkan integritas perusahaan mulai menemui hambatan teknis. Pihak keluarga besan Maya yang merasa memiliki pengaruh politik mulai mencoba menekan perizinan operasional yayasanku di Semarang. Mereka mencari-cari celah administratif sebagai bentuk balas dendam atas kerugian citra yang mereka alami. Aku harus turun tangan langsung. Aku mendatangi kantor-kantor dinas, membawa tumpukan dokumen legalitas, dan menghadapi audit mendadak dengan kepala tegak. Setiap langkah terasa berat, seolah dunia sedang berkonspirasi untuk menghentikanku. Namun rintangan-rintangan berat ini justru mengasah ketajamanku. Aku belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang tidak adanya masalah, melainkan tentang ketenangan saat badai menerjang. Puncaknya, Maya datang ke rumahku di suatu malam yang diguyur hujan lebat. Ia tidak lagi berteriak atau bersujud. Ia hanya berdiri di depan pagar dengan tatapan kosong. Suamiku pergi, Kak. Dia membatalkan pernikahan syirik kami dan membawa kembali semua pemberiannya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Apakah Kak Santi puas sekarang? Aku menatap adik iparku dari balik jendela. Ada rasa kasihan yang mendalam, namun aku teringat tujuanku. Aku ingin mereka meraih martabat melalui usaha sendiri, bukan dari hasil memeras orang lain. Aku tidak membukakan pagar, namun aku mengirimkan pesan melalui Pak Heru berisi alamat sebuah balai latihan kerja,
dan tawaran posisi staf admin pemula di salah satu cabang logistikku. Dengan syarat, ia harus memulai dari nol tanpa keistimewaan. Itulah rintangan terakhir di tahap pengembangan konflik ini. Aku memberikan jalan keluar, namun bukan jalan keluar yang nyaman. Aku menawarkan proses, bukan instan. Perjuanganku untuk meraih tujuan memberikan pelajaran hidup yang nyata bagi mereka telah mencapai titik di mana semua kartu sudah terbuka di atas meja. Kini, aku berdiri di puncak tebing keputusan, menyadari bahwa apapun yang terjadi selanjutnya akan menentukan apakah keluarga ini akan pulih atau hancur berkeping-keping selamanya. Langit Semarang yang biasanya cerah, kini tertutup kelabu yang statis. Seolah-olah semesta pun sedang menahan napas menyaksikan keruntuhan yang sedang berlangsung di hadapanku. Harapan yang kupelihara selama 5 tahun pernikahan, kini layu sebelum sempat bersemi kembali. Masuk ke episode klimaks ini, semua usaha lembutku untuk menyadarkan keluarga Bram menemui jalan buntu. Penawaranku kepada Maya untuk bekerja dari nol ditolak mentah-mentah dengan caci maki yang ia kirim melalui pesan suara. Baginya, martabat adalah tentang jabatan dan penampilan, bukan kemandirian. Rencana besarku untuk memperbaiki keadaan justru berbalik menjadi bumerang. Bram, yang berada di bawah tekanan hebat dari ibunya, akhirnya menyerah pada keputusasaan. Suatu malam, ia datang menemuiku bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk memberikan pilihan yang menghancurkan seluruh sisa harga diriku sebagai istrinya. "Santi," ucapnya dengan mata yang merah dan suara yang bergetar hebat. "Ibu bilang, satu-satunya cara untuk memulihkan nama baik keluarga adalah jika kamu menyerahkan seluruh aset yayasanmu atas namaku secara resmi. Ibu butuh bukti nyata untuk ditunjukkan kepada keluarga Besan bahwa kita tidak jatuh miskin. Jika kamu mencintaiku, tolong, lakukan ini. Jika tidak, ibu mengancam akan pergi selamanya, dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi." Aku terperangah. Jantungku seolah berhenti berdetak. Ini adalah kegagalan total dari semua upayaku mendidik mereka dengan kasih sayang. Mereka tidak menginginkan pertobatan. Mereka hanya menginginkan hartaku untuk menutupi lubang kehinaan yang mereka gali sendiri. Pilihan itu kini terpampang nyata di depanku. Menyerahkan seluruh kerja kerasku selama bertahun-tahun demi mempertahankan seorang suami yang lebih memilih tunduk pada manipulasi ibunya. Atau melepaskan pernikahan ini dan membiarkan mereka menghadapi konsekuensi hukum serta sosial yang sangat berat. "Mas, kamu memintaku untuk memberikan seluruh jiwaku pada orang-orang yang bahkan tidak sudi menyebut namaku di depan tamu mereka?" tanyaku lirih. "Ini demi kita, Santi. Demi rumah tangga kita." Bram berteriak, sebuah teriakan frustrasi dari seorang pria yang telah kehilangan arah. Aku menyadari bahwa setiap pilihan yang tersisa adalah pilihan yang menyakitkan. Jika aku setuju, aku akan menjadi budak dari keserakahan mereka selamanya. Jika aku menolak, aku akan kehilangan pria yang kepadanya aku telah menyerahkan seluruh hidupku. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada lagi kompromi di bawah meja. Malam itu, aku mengunci diri di perpustakaan pribadi, menatap dokumen-dokumen yang bisa mengubah garis takdirku. Di luar, petir menyambar, menerangi wajahku yang kini keras seperti batu karang. Aku tahu, ini adalah pilihan tersulit yang pernah kuhadapi sejak aku memutuskan untuk menyembunyikan identitas asliku. Semua usaha komunikasiku gagal, semua pendekatan persuasifku diabaikan. Kini, hanya tersisa satu langkah ekstrim yang harus kuambil. Langkah yang akan memaksa semua orang untuk melihat kebenaran dalam bentuknya yang paling kasar dan tak terelakkan. Aku harus memilih antara cinta yang menghancurkan diri sendiri atau kehilangan cinta demi menemukan jati diri yang sesungguhnya. Di dalam kesunyian perpustakaan itu, bayangan wajah Bram yang penuh amarah dan keputusasaan menari-nari di dinding. Namun, hatiku kini telah menemukan jangkar yang kokoh. Aku tidak akan membiarkan kebaikan menjadi kelemahan yang menghancurkan integritas yang kubangun dengan tetesan keringat dan kejujuran. Malam itu, keputusan tersulit telah kuambil. Aku memanggil Pak Heru untuk menyiapkan segala dokumen legal. Bukan dokumen penyerahan aset seperti yang diminta Ibu Ratna, melainkan dokumen pemisahan harta secara total dan penghentian seluruh aliran dana yayasan kepada siapapun yang bermarga keluarga Bram. Ini adalah kegagalan komunikasi yang paling menyakitkan. Di saat aku ingin mereka menjadi lebih baik,
Mereka justru mencoba menelan seluruh keberadaanku. Keesokan paginya, aku menemui Bram. Ia menatapku dengan mata penuh harap, mengira aku akan menyerahkan surat-surat kepemilikan harta itu. Namun, saat ku serahkan amplop coklat berisi keputusan pemberhentian subsidi, wajahnya berubah menjadi kaku. Ini pilihan terakhirku, Mas. Aku tidak akan menyerahkan yayasan ini kepada orang yang hanya mencintai uangku. Jika kamu tetap memilih untuk mendukung skenario ibu yang manipulatif, maka kamu juga telah memilih untuk melepaskan genggaman tanganku. Ucapku dengan suara yang tak lagi bergetar. Bram tertawa getir, tawa yang penuh dengan kekecewaan yang salah alamat. Jadi, harta ini lebih penting bagimu daripada keutuhan keluarga kita. Kamu benar-benar wanita yang sombong, Santi. Ibu benar, kamu hanya ingin melihat kami merangkak. Klimaks ini mencapai puncaknya ketika Ibu Ratna dan Maya datang melabrak ke kantor pusat yayasanku di pusat kota Semarang. Mereka menerobos masuk, berteriak bahwa aku adalah pencuri yang menyalahgunakan harta anak mereka. Di depan para staf dan tamu-tamu penting, mereka mempermalukanku, menuduhku membangun kekayaan dari hasil memeras Bram selama bertahun-tahun. "Lihat wanita ini," teriak Ibu Ratna sambil menunjuk wajahku. "Dia berpura-pura sederhana, padahal dia menghisap darah anakku untuk membangun gedung ini. Dia mencuci otak Bram." Aku berdiri diam di balik meja kerjaku, menatap mereka dengan kehampaan yang mendalam. Semua usahaku untuk menjaga martabat mereka gagal total. Pilihan terakhir yang paling sulit kini harus kujalankan. Aku memanggil pihak keamanan untuk mengeluarkan mereka. Melihat ibu mertua dan adik iparku diseret keluar dari kantorku sendiri adalah pemandangan yang menghancurkan jiwaku. Namun, itu adalah konsekuensi dari ketegasan yang harus kuambil. Bram, yang datang menyusul, melihat pemandangan itu dengan dendam yang menyala. Ia tidak menanyakan mengapa ibunya berteriak seperti orang kesurupan. Ia hanya melihat istrinya yang tega mengusir keluarganya. "Mulai detik ini, jangan pernah cari aku lagi, Santi. Kamu telah memilih duniamu yang dingin ini," ucapnya sebelum berbalik pergi. Aku tertuduk lemas di kursi kerjaku. Seluruh usaha untuk memperbaiki keluarga ini hancur berantakan. Aku kehilangan suamiku, aku dicap sebagai musuh oleh keluarga besarku sendiri, dan namaku kini tercoreng oleh fitnah yang mereka sebarkan. Hanya tersisa satu jalan sempit di depan mata. Aku harus menghadapi badai hukum dan sosial ini sendirian. Semua pintu telah tertutup, dan kini aku harus berjalan menembus kegelapan dengan hanya mengandalkan cahaya kecil dari dalam hatiku sendiri. Langkahku terasa hampa saat meninggalkan gedung kantor yang baru saja menjadi saksi bisu penghinaan paling kejam dalam hidupku. Kota Semarang yang biasanya ramah dengan cahaya lampunya, malam ini terasa asing. Seolah-olah setiap sudut jalanan ikut menghakimiku atas keruntuhan rumah tangga yang kupelihara dengan doa. Kesunyian rumah kini menjadi teman setiaku. Bram benar-benar tidak pulang. Lemari pakaian yang setengah kosong adalah bukti nyata bahwa ia telah memilih jalannya. Pilihan terakhirku untuk tetap teguh pada prinsip integritas memang menyelamatkan aset yayasan, namun ia juga menyisakan luka menganga di ulu hati. Aku menyadari bahwa terkadang untuk menyelamatkan martabat, kita harus rela kehilangan sesuatu yang paling kita cintai. Rintangan baru muncul ketika fitnah yang disebarkan Ibu Ratna mulai menyentuh ranah publik. Sebuah portal berita lokal memuat berita miring dengan tajuk yang menyudutkan. Di balik kedok yayasan sosial, sang pemilik usir mertua sendiri. Foto Ibu Ratna yang sedang menangis di depan kantorku menjadi bumbu pedas yang memancing komentar kebencian dari netizen. Reputasi yang kubangun dengan kejujuran selama bertahun-tahun kini berada di ujung tanduk. Pak Heru datang menemuiku dengan wajah tegang. "Ibu Santi, Dewan Pengawas Yayasan mulai mempertanyakan kegaduhan ini. Beberapa donatur utama mengancam akan menarik dukungan jika masalah keluarga ini tidak segera diselesaikan. Mereka tidak mau citra mereka tercemar oleh drama domestik." Aku menatap laporan itu dengan mata yang perih karena kurang tidur. Apakah mereka ingin aku menyerah pada pemerasan Pak Heru? Apakah mereka ingin yayasan ini dikelola oleh orang-orang yang hanya memuja kemewahan? Tentu tidak, Ibu. Tapi dunia hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Dan saat ini Ibu adalah tokoh antagonis dalam narasi mereka, jawab Pak Heru lirih. Inilah pilihan paling sulit lainnya. Melakukan klarifikasi publik yang akan membongkar seluruh borok keluarga Bram, atau tetap diam dan membiarkan yayasanku hancur. Jika aku bicara, aku akan mempermalukan Bram di depan seluruh dunia. Jika aku diam,
Ribuan anak asuh yang bergantung pada yayasan ini akan kehilangan masa depan mereka. Malam itu aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang pucat. Aku teringat pesan mendiang ayahku, bahwa kebenaran tidak butuh dibela dengan amarah, melainkan dengan bukti yang tak terbantahkan. Aku memutuskan untuk tidak membalas fitnah dengan kata-kata, melainkan dengan data. Aku memerintahkan Pak Heru untuk mengumpulkan semua bukti transfer selama 5 tahun terakhir, semua rekaman CCTV saat Ibu Ratna melabrak, serta semua pesan teks yang berisi hinaan dan pelarangan aku hadir di pernikahan Maya. Aku akan menghadapi klimaks ini dengan cara yang paling terukur. Aku tidak akan memohon pada Bram untuk kembali, dan aku tidak akan meminta Ibu Ratna untuk berhenti. Aku hanya akan menunjukkan kepada dunia bahwa cahaya tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh hembusan debu. Meski hatiku hancur berkeping-keping karena kehilangan suamiku, aku tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara agar kebenaran memiliki ruang untuk bernafas. Badai ini mungkin akan menyapu apapun yang rapuh dalam hidupku. Namun ia juga akan menyisakan fondasi yang paling kuat untuk aku berdiri kembali. Di tengah reruntuhan emosi dan puing-puing kepercayaan yang hancur, aku menyadari bahwa pilihan terakhir yang paling menyakitkan bukanlah melepaskan harta, melainkan melepaskan harapan bahwa orang lain akan berubah demi kita. Malam di Semarang terasa begitu panjang dan mencekam. Kabar tentang penarikan seluruh subsidi yayasan telah sampai ke telinga keluarga Bram. Alih-alih sadar, mereka justru semakin beringas. Bram mengirimkan pesan singkat yang isinya adalah ultimatum terakhir. Jika aku tidak mencabut laporan keuangan dan mengembalikan fasilitas mereka dalam waktu 24 jam, ia akan mengajukan gugatan cerai. Inilah puncak dari segala kegagalan usahaku. Aku terduduk di lantai kamar yang dingin, memeluk lututku sendiri. Semua usaha untuk mendidik mereka, semua kesabaran yang kupupuk selama 5 tahun, berakhir pada sebuah ancaman perpisahan. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa menyelamatkan seseorang yang merasa dirinya tidak perlu diselamatkan. Aku gagal mempertahankan rumah tanggaku. Namun, aku tidak boleh gagal mempertahankan integritas diriku. Pak Heru, suaraku terdengar parau saat menelpon asistenku di tengah malam. Siapkan pengacara. Bukan untuk melawan gugatan Bram, tapi untuk memastikan semua aset yayasan benar-benar bersih dari jangkauan mereka. Dan satu lagi, jadwalkan konferensi pers besok pagi. Kita tidak akan bicara tentang masalah keluarga. Kita hanya akan bicara tentang transparansi dana yayasan. Aku memilih untuk berhenti memohon. Aku memilih untuk berhenti menjadi tameng bagi orang-orang yang terus menghunuskan pedang ke arahku. Pilihan ini terasa sangat sulit, karena setiap inci hatiku masih meneriakkan nama Bram. Namun logikaku berkata bahwa bertahan dalam hubungan yang manipulatif adalah bentuk penghancuran diri yang paling nyata. Keesokan paginya, aku berdiri di depan cermin. Mataku sembab, namun tatapanku tajam. Aku mengenakan pakaian kerja yang paling bersahaja, namun tegas. Aku tahu, hari ini adalah hari di mana aku akan kehilangan statusku sebagai istri. Namun aku akan memenangkan kembali kehormatanku sebagai manusia. Klimaks ini mencapai titik didihnya saat aku melangkah keluar rumah dan mendapati Bram sudah berdiri di sana dengan surat di tangannya. Ia tidak menatapku dengan cinta, melainkan dengan pandangan penuh permusuhan. "Ini pilihanmu, Santi?" tanyanya dingin. "Bukan, Mas. Ini adalah pilihanmu yang memaksaku untuk mengambil keputusan ini," jawabku pelan. Aku berjalan melewati Bram, memasuki mobil yang sudah menunggu. Di dalam kendaraan, aku menangis tanpa suara, membiarkan setiap tetes air mata menjadi saksi atas kematian sebuah harapan. Aku telah melakukan semua yang kubisa, dan kini aku harus menerima kenyataan bahwa satu-satunya pilihan terakhir yang tersisa adalah berjalan menjauh, membiarkan kehancuran mengambil alih apa yang memang sudah rapuh sejak awal. Hari ini, aku tidak hanya kehilangan suami, tapi aku juga kehilangan bayangan diri yang selama ini bersembunyi di balik kata sabar. Langkahku kini terasa lebih ringan, meskipun hatiku masih menyisakan perih. Aku mulai menyadari bahwa melepaskan sesuatu yang beracun bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah bentuk pertahanan diri yang paling mulia. Pagi itu, aku berdiri di depan puluhan wartawan dan perwakilan donatur di aula utama yayasan. Tanpa sedikit pun umpatan atau kalimat yang menyudutkan keluarga Bram secara personal, aku hanya memaparkan data. Aku menunjukkan transparansi aliran dana yayasan yang selama ini dialokasikan untuk kesejahteraan keluarga staf yang ternyata disalahgunakan oleh pihak tertentu. Yayasan ini berdiri untuk kemanusiaan, bukan untuk membiayai gaya hidup mewah individu.
ucapku dengan tenang. Efeknya luar biasa. Publik yang tadinya menghujatku mulai berbalik arah. Mereka melihat bukti bahwa selama ini aku justru menjadi korban pemerasan emosional. Dukungan mengalir deras, dan para donatur justru menambah bantuan karena melihat integritas kepemimpinanku. Sementara itu, di sisi lain kota Semarang, kenyataan pahit mulai menghantam Ibu Ratna dan Maya. Tanpa aliran dana dariku, tagihan rumah sakit Ibu Ratna menumpuk. Maya, yang terbiasa hidup mewah, kini harus menghadapi kenyataan bahwa apartemennya disegel karena tunggakan sewa yang selama ini kubayar diam-diam. Mereka berada di titik terendah, kehilangan segala fasilitas yang selama ini mereka sombongkan. Maya, yang terbiasa hidup mewah, kini harus menghadapi kenyataan bahwa apartemennya disegel karena tunggakan sewa yang selama ini kubayar diam-diam. Mereka berada di titik terendah, kehilangan segala fasilitas yang selama ini mereka sombongkan sebagai hasil keringat Bram. Bram sendiri mulai tersadar saat melihat ibunya menangis bukan karena sedih, melainkan karena bingung bagaimana membayar tagihan listrik yang sudah menunggak 3 bulan. Ia mulai melihat tumpukan surat peringatan dari bank yang selama ini kuselesaikan tanpa sepengetahuannya. Di momen itulah, matanya mulai terbuka bahwa selama ini ia hidup dalam gelembung kebohongan yang diciptakan keluarganya sendiri. Aku mulai menata hidupku kembali. Aku menyibukkan diri dengan turun langsung ke panti-panti asuhan di bawah naunganku. Melihat tawa anak-anak yang tulus, memberikan kesembuhan pada jiwaku. Aku tidak lagi menunggu Bram pulang. Aku fokus pada tujuanku untuk menjadi manfaat bagi orang banyak. Suatu sore, saat aku sedang membagikan buku di sebuah panti di pinggiran kota, aku melihat sosok pria yang sangat kukenal berdiri di gerbang. Itu Bram. Ia tampak berantakan, jauh dari kesan manajer mapan yang dulu kubanggakan. Namun aku tidak lari. Aku menemuinya dengan ketenangan yang baru kutemukan. "Santi," ucapnya parau, "aku sudah melihat semuanya. Semua bukti transfer, semua kebohongan ibu dan Maya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku telah membuang berlian demi batu kali yang tak berharga." Aku menatapnya tanpa dendam. "Mas, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi aku tidak bisa kembali ke dalam lingkaran yang penuh duri itu. Jika kamu ingin memperbaiki hidupmu, lakukanlah untuk dirimu sendiri, bukan untukku." Momen ini menjadi awal resolusiku. Aku memberikan kesempatan bagi Bram untuk membuktikan kemandiriannya tanpa bantuanku. Aku tidak memberikan uang, aku hanya memberikan dukungan moral. Aku melihat ada keinginan kuat di matanya untuk berubah, untuk benar-benar menjadi pria yang mandiri dan lepas dari bayang-bayang manipulasi ibunya. Harapan itu mulai tumbuh kembali, namun kali ini ia tumbuh di atas tanah kebenaran, bukan di atas rawa-rawa kebohongan. Aku membiarkan waktu menjadi tabib yang menyembuhkan luka-luka lama, sementara aku terus melangkah maju, memperlebar sayap yayasanku hingga ke pelosok Jawa Tengah. Setiap tindakan yang kuambil kini didasari oleh prinsip keadilan, bukan lagi sekadar keinginan untuk menyenangkan hati orang lain. Di sisi lain kota, kehidupan Ibu Ratna dan Maya benar-benar berada di titik nadir. Tanpa sokongan danaku, mereka terpaksa menjual perhiasan dan tas bermerek yang dulu mereka banggakan demi menutupi hutang-hutang yang menumpuk. Puncaknya, mereka harus pindah ke sebuah kontrakan kecil di gang sempit. Di sana, tidak ada lagi pelayan yang sigap atau pendingin ruangan yang sejuk. Yang ada hanyalah hawa panas dan suara bising tetangga yang membuat ego mereka menciut setiap harinya. Ibu Ratna sempat mencoba mendatangi kantorku sekali lagi, namun kali ini tujuannya bukan untuk melabrak. Ia berdiri di depan resepsionis dengan pakaian yang kusam, mencoba meminta waktu untuk bertemu denganku. Namun aku tetap konsisten. Aku tidak menemuinya secara pribadi, melainkan mengutus tim legal yayasan untuk menyampaikan bahwa segala bentuk bantuan materi telah dihentikan selamanya, kecuali jika ia mau mengikuti program pemberdayaan lansia di panti sosial. Kebaikan yang buta hanya akan menciptakan monster, bisikku dalam hati saat melihat rekaman CCTV dari ruanganku. Ibu harus belajar bahwa tangan yang memberi tidak pantas untuk digigit. Sementara itu, Bram mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia keluar dari rumah ibunya dan menyewa sebuah kamar kos kecil dekat kantornya. Ia mulai belajar mengelola gajinya sendiri, mencuci pakaiannya sendiri,
Dan yang paling penting, ia mulai berani berkata tidak pada tuntutan ibunya yang tidak masuk akal. Ia mulai mengirimiku surat-surat singkat. Bukan berisi rayuan untuk kembali, melainkan laporan tentang progres hidupnya dan permintaan maaf yang tulus tanpa paksaan. Suatu malam, aku menerima kabar bahwa Maya mulai bekerja sebagai tenaga pemasaran di sebuah toko kain. Ia yang dulu menghina orang-orang deso, kini harus tersenyum ramah melayani pembeli dari berbagai kalangan demi mendapatkan komisi harian. Ini adalah bagian dari resolusi yang kuharapkan. Melihat mereka menyentuh bumi dan menyadari bahwa setiap rupiah memiliki nilai perjuangan. Aku mulai merasa damai. Kegelisahan yang dulu selalu menghantui setiap kali pesan masuk dari grup keluarga, kini telah sirna. Aku menghapus diri dari grup tersebut, memutuskan tali ketergantungan yang beracun itu secara permanen. Aku menyadari bahwa kebahagiaanku tidak ditentukan oleh seberapa besar pengakuan mereka, melainkan oleh seberapa tenang jiwaku saat meletakkan kepala di atas bantal setiap malam. Cahaya di ujung terowongan itu kini semakin terang. Aku mulai membuka hati untuk memaafkan diri sendiri karena telah membiarkan sandiwara ini berlangsung terlalu lama. Resolusi ini bukan hanya tentang kejatuhan mereka, tapi tentang kebangkitan martabatku sebagai seorang wanita yang berdaya. Setiap langkah kecil yang kuambil kini terasa begitu bermakna, membawa aku menuju akhir yang bahagia namun penuh dengan kedewasaan. Kehangatan perlahan merambat masuk ke dalam relung hatiku yang sempat membeku, seiring dengan berseminya kembali rasa percaya diri yang sempat lumat oleh penghinaan. Kota Semarang, dengan kerlap-kerlip lampunya di malam hari, kini tak lagi tampak mengancam, melainkan seperti hamparan permadani yang menyambut kepulanganku pada diriku yang sebenarnya. Momen yang ditunggu-tunggu dalam fase resolusi ini akhirnya tiba. Setahun telah berlalu sejak badai itu meluluh lantakan segalanya. Aku berdiri di atas panggung kecil dalam acara peresmian Gedung Pusat Pelatihan Keterampilan bagi Wanita Kurang Mampu yang kudirikan. Di barisan kursi undangan, aku melihat sosok-sosok yang telah jauh berubah. Maya duduk di sana, mengenakan pakaian kerja yang rapi namun sederhana. Tidak ada lagi riasan berlebihan atau perhiasan mencolok. Ia telah setahun konsisten bekerja sebagai staf administrasi di sebuah koperasi. Posisi yang ia dapatkan dengan usahanya sendiri, tanpa bantuan nama besarku. Di sampingnya, Ibu Ratna duduk dengan tatapan yang jauh lebih teduh. Ia tidak lagi memandang orang lain sebagai alat untuk kepentingannya, melainkan mulai belajar menghargai arti sebuah ketulusan, melalui keterlibatannya dalam kegiatan sosial lansia. Kemenangan sejatiku bukanlah saat melihat mereka menderita, melainkan saat melihat mereka menemukan jalan kembali menjadi manusia yang lebih baik. Resolusi ini mencapai puncaknya ketika Bram melangkah maju memberikan buket bunga kepadaku di atas panggung. Kami tidak langsung kembali menjadi suami istri yang sempurna. Kami memilih untuk memulai semuanya dari awal, layaknya dua orang asing yang sedang jatuh cinta pada kejujuran masing-masing. Terima kasih telah memberiku pelajaran paling berharga tentang harga diri, Santi, bisik Bram saat menyerahkan bunga itu. Suaranya tidak lagi penuh beban, melainkan penuh dengan kedamaian yang otentik. Aku tersenyum. Kali ini senyum yang benar-benar sampai ke mata. Pilihan terakhir yang kuambil, yaitu ketegasan yang menyakitkan, ternyata adalah satu-satunya obat yang mampu menyembuhkan kanker keserakahan di keluarga ini. Kami sepakat untuk menjalani hidup yang baru di sebuah rumah yang lebih kecil, namun penuh dengan tawa yang jujur. Seluruh aset yayasan tetap dikelola secara profesional, tanpa ada campur tangan kepentingan pribadi. Happy ending ini terasa begitu manis, karena tidak didapatkan secara instan. Ia adalah hasil dari perjuangan keras melawan ego, rasa iba yang salah tempat, dan fitnah yang kejam. Aku telah berhasil mempertahankan integritas yayasanku, dan secara bersamaan menyelamatkan jiwa suamiku dari jurang kehancuran karakter. Malam itu, di bawah langit Semarang yang bersih dari awan mendung, kami makan malam bersama Ibu Ratna dan Maya. Tidak ada lagi pembicaraan tentang merek tas atau status sosial. Kami hanya bicara tentang rencana masa depan dan tawa anak-anak panti yang kami kunjungi tadi siang. Semua luka telah mengering, meninggalkan bekas yang mengingatkan kami bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar, betapapun gelapnya malam yang harus dilalui. Memasuki babak penutup ini, Kota Semarang tidak lagi terasa seperti medan perang bagiku,
melainkan seperti sebuah buku tua yang telah selesai kutulis bab-bab tersulitnya, kini menyisakan lembaran kosong yang siap diisi dengan tinta kebijaksanaan. Suatu sore, aku dan Bram mendaki salah satu bukit di daerah Candi, menatap hamparan lampu kota yang mulai berkedip di bawah sana. Angin pegunungan yang sejuk menyapu wajah kami, membawa ketenangan yang selama 5 tahun ini terasa mustahil untuk digapai. Di momen itulah, kami saling berbagi refleksi tentang apa yang telah kami lalui. Dulu, aku berpikir bahwa mencintaimu berarti harus melindungi keluargaku dari rasa kurang, ujar Bram dengan nada bicara yang dalam. Aku tidak sadar bahwa dengan menutupi kekurangan mereka menggunakan hartamu, aku justru mematikan kemampuan mereka untuk menjadi manusia yang tangguh. Aku salah, karena membiarkan harga diriku sebagai kepala keluarga larut dalam kenyamanan yang palsu. Aku menggenggam tangannya, merasakan tekstur kulitnya yang kini lebih kasar, karena ia mulai terbiasa mengerjakan banyak hal sendiri. Kita semua belajar, Mas. Aku juga belajar bahwa diam tidak selamanya emas. Terkadang, diam adalah bentuk pembiaran terhadap kezoliman. Jika aku bicara lebih awal, mungkin luka ini tidak akan sedalam ini. Tapi setidaknya, sekarang kita berdiri di atas kenyataan. Episode ini menjadi perenungan bagi kami, bahwa sebuah hubungan tidak hanya butuh cinta, tapi juga integritas. Kami menyadari bahwa menyembunyikan identitas asliku sebagai pewaris bukan hanya untuk menguji cinta Bram, tetapi juga tanpa sengaja menciptakan celah bagi kesalahpahaman. Kami sepakat bahwa untuk langkah ke depan, kejujuran adalah mata uang utama dalam rumah tangga kami. Di sisi lain, aku melihat bagaimana masyarakat Semarang mulai mengambil pelajaran dari kisah kami. Yayasanku kini sering diundang untuk memberikan seminar tentang manajemen konflik keluarga dan pentingnya transparansi. Kisah si menantu yang terbuang kini berubah menjadi narasi tentang kekuatan prinsip. Kami tidak lagi menjadi bahan gunjingan yang memalukan, melainkan simbol bahwa keadilan bisa ditegakkan tanpa harus menggunakan kekerasan atau kata-kata kotor. Pelajaran pertama yang kami petik adalah bahwa harta hanyalah titipan, yang bisa menjadi berkah atau kutukan, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Bagi Ibu Ratna dan Maya, kehilangan harta adalah awal dari penemuan jiwa mereka. Mereka kini lebih menghargai segelas air putih yang didapatkan dari hasil keringat sendiri daripada pesta pora yang didapatkan dari hasil menumpang. Kesimpulan dari perjalanan panjang ini mulai mengkristal dalam pikiran kami, bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada siapa kita saat semua milik kita itu diambil. Di bawah naungan langit sore yang meredup, aku merenungi setiap jengkal rintangan yang telah bertransformasi menjadi kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Pelajaran hidup yang paling nyata mulai terlihat pada perubahan perilaku Maya dan Ibu Ratna. Episode ini menggambarkan bagaimana mereka, yang dulunya memuja status, kini mulai menemukan kepuasan dalam hal-hal kecil. Suatu hari, aku sengaja melewati toko kain tempat Maya bekerja. Dari kejauhan, aku melihatnya sedang dengan sabar menjelaskan jenis kain kepada seorang nenek yang tampak kebingungan. Tidak ada lagi raut wajah meremehkan. Yang ada hanyalah ketulusan seorang pekerja yang menghargai setiap kesempatan yang ia miliki. Ibu Ratna pun telah aktif di komunitas lansia yayasan. Ia tidak lagi datang sebagai donatur fiktif yang ingin dipuji, melainkan sebagai sukarelawan yang membantu menyiapkan makanan untuk sesama lansia. Dalam sebuah kesempatan langka, kami bertemu di lorong panti. Ia tidak lagi memalingkan wajah atau berteriak. Ia berhenti, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, lalu mengangguk hormat, sebuah gestur sederhana yang bermakna ribuan kata maaf. "Santi," ucapnya pelan saat kami hanya berdua. "Terima kasih telah menghentikan ibu saat itu. Jika kamu terus memberi, ibu mungkin akan mati sebagai orang yang sangat malang dalam jiwa." Pelajaran ini sangat mendalam. Terkadang, kasih sayang yang paling murni adalah dengan membiarkan orang lain menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Keadilan bukanlah tentang membalas dendam, melainkan tentang menaruh segala sesuatu pada tempatnya yang benar. Aku menyadari bahwa pengampunan tidak berarti mengembalikan segalanya seperti semula, tetapi memberikan ruang bagi semua orang untuk tumbuh menjadi lebih baik. Bram pun menjadi sosok pria yang sangat berbeda.
Ia kini lebih selektif dalam mendengarkan masukan. Ia tidak lagi mudah dimanipulasi oleh rasa bersalah yang tidak perlu. Kami sering menghabiskan akhir pekan dengan mengunjungi proyek-proyek yayasan, bukan sebagai pemilik yang sombong, melainkan sebagai hamba yang ingin terus belajar. Kami menyadari bahwa integritas adalah jembatan yang menghubungkan antara cinta dan kepercayaan. Tanpanya, hubungan hanyalah sebuah bangunan rapuh yang siap runtuh saat badai menerjang. Semarang kini menjadi saksi bisu atas kelahiran kembali sebuah keluarga. Kami tidak lagi hidup dalam kemewahan yang dipamerkan, melainkan dalam kesederhanaan yang bermakna. Episode ini mengajarkan bahwa martabat tidak dibeli dengan uang, melainkan dibangun melalui karakter yang ditempa oleh cobaan. Saat malam mulai melarut dan bintang-bintang mulai menghiasi cakrawala, aku merasa telah menyelesaikan satu babak besar dalam hidupku dengan penuh kemenangan spiritual. Cahaya rembulan yang jatuh di atas permukaan kolam tenang di halaman rumah kami, seolah menjadi cermin bagi jiwaku. Tak ada lagi riak amarah, yang tersisa hanyalah kedamaian yang meluas. Di episode penutup ini, kota Semarang menyambut kami dengan wajah yang baru. Pagi hari terakhir dalam rangkaian panjang cerita ini dimulai dengan sebuah perayaan kecil yang sangat berbeda dari rencana pernikahan Maya yang megah setahun lalu. Kami mengadakan syukuran di panti asuhan, tempat di mana semua konflik ini menemui titik baliknya. Ibu Ratna dan Maya hadir bukan sebagai tamu kehormatan yang ingin dilayani, melainkan sebagai bagian dari keluarga yang setara. Mereka ikut membagikan nasi kotak kepada anak-anak panti dengan tangan mereka sendiri. Saat itulah, aku melihat pemandangan yang paling mengharukan. Ibu Ratna merangkul seorang anak yatim piatu dengan tulus, tanpa rasa takut bajunya akan kotor. Ia telah menemukan bahwa membagikan kasih sayang jauh lebih memuaskan daripada memamerkan kekayaan. Bram berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat. Kami menatap gerbang panti yang dulu menjadi saksi bisu pengusiran dan kehancuran. Kini gerbang itu terbuka lebar, melambangkan keterbukaan hati kami untuk masa depan yang lebih jujur. Kami telah memutuskan untuk memulai hidup baru di sebuah rumah sederhana. Sementara sebagian besar hartaku dialokasikan secara permanen dalam bentuk dana abadi untuk pendidikan anak-anak kurang mampu. Santi, ucap Bram, sambil menatap matahari terbit di ufuk timur. Terima kasih telah menjadi cahaya yang tidak pernah padam. Bahkan saat aku mencoba menutup mataku dari kebenaran. Cerita kita bukan tentang seberapa kaya kita sekarang, tapi tentang seberapa kuat kita bangkit dari kesalahan. Pelajaran terbesar dari seluruh episode ini adalah bahwa ketulusan tidak pernah butuh pengakuan, dan kebenaran tidak pernah butuh pembelaan yang kasar. Harta bisa dicari, jabatan bisa diraih, namun cara kita menghargai sesama manusia adalah harta karun yang paling abadi. Aku, yang dulu dianggap sebagai kerikil yang mengganggu, kini telah membuktikan bahwa batu kecil sekalipun bisa menjadi pondasi yang paling kokoh jika diletakkan di atas landasan kejujuran. Kami menutup lembaran cerita ini dengan penuh rasa syukur. Maya telah menjadi pribadi yang mandiri. Ibu Ratna telah menemukan kedamaian masa tuanya dalam pengabdian. Dan rumah tanggaku dengan Bram telah menjelma menjadi sebuah kemitraan yang suci, bukan lagi sebuah sandiwara harta. Layar kehidupan kami kini dipenuhi dengan warna-warna hangat. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi rahasia. Kami berjalan beriringan menuju masa depan, menyadari bahwa setiap ujian adalah cara semesta untuk menyaring siapa yang benar-benar layak tinggal di dalam hati kita. Pelajaran telah tuntas disampaikan, bahwa pada akhirnya kemuliaan sejati adalah ketika kita mampu mencintai tanpa syarat, dan memberi tanpa harus merasa memiliki. Fajar telah menyingsing sempurna, menyinari jalan setapak yang akan kami tempuh dengan langkah yang pasti, membawa pesan abadi bahwa kebaikan hati adalah cahaya yang akan selalu menuntun kita pulang ke rumah yang sesungguhnya. Namun, di tengah kedamaian yang baru saja kami raih, takdir seolah ingin memberikan satu ujian pamungkas. Sebuah dentuman keras yang akan menguji apakah pondasi yang kami bangun benar-benar telah sekuat baja. Saat kami baru saja hendak meninggalkan panti asuhan, sebuah mobil hitam melaju kencang dan berhenti mendadak di depan gerbang.
Keluar dari sana adalah sosok yang hampir terlupakan, namun pernah menjadi duri dalam perjalanan kami. Mantan calon besan Ibu Ratna, pria yang dulu merasa paling dihina saat pernikahan Maya batal. Wajahnya merah padam, membawa seberkas amarah yang belum tuntas. "Kalian pikir bisa hidup tenang setelah mempermalukan keluarga saya?" teriaknya, sambil mengacungkan jari ke arah kami. Ia membawa beberapa orang pesuruh, bermaksud melakukan intimidasi fisik di depan anak-anak panti yang ketakutan. Situasi mendadak berubah menjadi sangat dramatis. Ibu Ratna, yang dulu akan bersembunyi di balik punggung orang lain, atau justru menyalahkan aku, tiba-tiba melangkah maju. Ia berdiri paling depan, menghalangi pria itu. Tubuhnya yang rentah tampak tegar. Wajahnya tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. "Cukup." Suara Ibu Ratna menggelegar, membungkam kegaduhan. "Jika ada yang harus Anda salahkan, salahkan saya. Jika ada yang ingin Anda ambil, ambillah sisa harga diri saya. Tapi jangan pernah sentuh anak dan menantu saya." Mereka adalah orang-orang paling suci yang pernah saya temui, dan saya tidak akan membiarkan kegelapan masa lalu saya menyentuh mereka lagi. Mendengar itu, Maya pun ikut maju, berdiri di samping ibunya. Dua wanita yang dulu hanya peduli pada merek tas dan gengsi sosial, kini berdiri sebagai pelindung sejati. Melihat perubahan drastis itu, pria tersebut terdiam. Kekuatan moral yang terpancar dari wajah Ibu Ratna yang penuh keriput namun berwibawa, jauh lebih menakutkan daripada ancaman hukum manapun. Pria itu akhirnya mundur, menyadari bahwa ia tidak lagi berhadapan dengan keluarga penipu, melainkan sebuah keluarga yang telah ditempa oleh api kebenaran. Bram mendekat, merangkul ibu dan adiknya. Aku berdiri di belakang mereka, merasakan air mata haru yang paling murni jatuh membasahi pipiku. Ini adalah kemenangan yang paling dramatis dalam hidupku. Bukan kemenangan karena hartaku menang dalam audit, tapi kemenangan karena kasih sayang telah memenangkan jiwa mereka. Malam harinya, kami berkumpul di ruang tamu rumah kecil kami. Ibu Ratna memberikan sebuah kotak kecil kepadaku. Di dalamnya ada sebuah cincin tua, satu-satunya harta yang tidak ia jual saat masa-masa sulit kemarin. Ini milik nenek moyang Ibu Santi. Ibu menyimpannya untuk diberikan kepada menantu yang paling Ibu benci dulu. Ucapnya sambil tersenyum getir, namun matanya penuh kasih. Tapi sekarang, Ibu berikan ini sebagai simbol bahwa kamu adalah mahkota sesungguhnya dalam keluarga ini. Terima kasih telah tidak menyerah pada kami. Aku memakai cincin itu, bukan karena nilainya, melainkan karena ia melambangkan pengakuan yang paling jujur. Kami duduk melingkar, saling berpegangan tangan. Di luar, hujan turun rintik-rintik, membasuh bumi Semarang, seolah ikut merayakan berakhirnya sebuah perang batin yang panjang. Inilah akhir dari drama 5 tahun yang penuh kepalsuan. Aku telah melepaskan jubah kerikil dan mengenakan mahkota kesabaran. Kami menyadari bahwa cinta yang paling kuat bukanlah cinta yang tidak pernah goyah, melainkan cinta yang pernah hancur ke keping-keping, namun memilih untuk disusun kembali dengan lem kejujuran. Di bawah temaram lampu ruang tamu, aku bersandar di bahu Bram, menutup mata dengan perasaan lega yang tak terkira. Menyadari bahwa meski badai bisa meruntuhkan istana yang megah, ia tidak akan pernah bisa menggoyahkan sebuah rumah yang dibangun di atas pondasi kebenaran yang abadi.